Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan penceramah YouTuber baru. Jamaah YouTuber semuanya, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tonton, lihat terus ceramah-ceramah saya ya. Semoga bermanfaat. Mungkin bisa merubah nasib kita, merubah pemikiran kita ya. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan ceramah bekerja keras dan bekerja cerdas ya. Kemarin saya sampaikan sore hari itu ceramah bekerja keras dan bekerja cerdas. Saya jelaskan masalah bekerja keras. Hari ini saya akan sampaikan bekerja cerdas ya. Saya kembali ke bekerja keras dulu. Bekerja keras adalah kemampuan orang dikeluarkan untuk diri sendiri dengan dapat upah atau gaji. Mereka yang bekerja keras ikut atau digaji orang. Jadi karyawan, jadi buruh, jadi pembantu yang ada di dunia ini. Dari kecil, remaja, dewasa, kerja pada orang lain. Ingin kerja dan kerja ya, pikirannya kerja dan kerja. Setelah sekolah kerja begitu, kerja di orang lain, tapi tidak punya pikiran punya usaha ya. Kalau punya usaha itu adalah bekerja cerdas, jamaah YouTube, jangan lupa. Jadi pemikiran kita sekarang ini adalah bekerja di orang lain, maka sebenarnya kita ini tidak cerdas ya, jamaah YouTuber, jangan lupa. Orang cerdas itu adalah orang yang mempunyai keinginan, cita-cita tinggi, ingin punya usaha ya. Ingin kerja dan kerja dengan tenaga dan pikiran yang dipunyai untuk orang lain, untuk kepentingan orang lain ya. Penting bekerja dapat upah, gaji, sudah tenang, senang ya. Tenaganya dipunyai, digunakan untuk membuat orang menjadi kaya, orang lain kaya. Pikirannya yang pintar dan cerdas untuk kepentingan orang lain. Dan penting dapat uang dengan yang dikuasai, yaitu pemikirannya dikuasai apa. Jadi profesionalismenya itu digunakan untuk bekerja dan kepentingan orang lain ya. Orang lain yang mendapatkan uang yang banyak, yaitu namanya bekerja keras ya. Hanya fokusnya dapat upah gaji besar, seneng misalnya. Nah, itu namanya bekerja keras. Contoh, ikut orang di warung, di restoran, di sawah, jadi buruh tani, jadi guru, mengajar di sekolah orang lain, di yayasan orang lain, jadi dosen di universitas orang lain, jadi pembantu di rumah orang lain. Itu semua mereka gunakan tenaga dan pikirannya untuk orang lain. Adalah bekerja keras ya, bekerja keras begitu. Kalau bekerja cerdas adalah orang yang punya usaha sendiri. Kalau bisa menggaji orang lain dan sebagian harta untuk zakat, infak, sedekah, membantu orang lain. Ya, itu orang bekerja cerdas sih begitu. Tidak punya modal, berusaha cari modal dengan bekerja di orang lain. Ingin bercita-cita punya warung, restoran, maka kerja dulu di warung atau restoran. Kemudian 4 atau 5 tahun atau kurang ya, 2 tahun, 3 tahun terserah. Kemudian mereka mempunyai usaha sendiri karena pengalaman yang membuat dia mempunyai usaha itu. Jadi pengalaman warung, dia membuat warung, pengalaman restoran, dia membuat restoran. Jadi seperti itu. Dia jadi kuli, kemudian dia punya properti sendiri, ya, membuat rumah kecil-kecilan untuk dijual, ya. Perumahan begitu ya. Jangan kuli terus, jangan tukang terus. Ya, jamaah YouTuber jangan lupa itu. Itu namanya
bekerja cerdas. Orang yang punya modal besar tidak membuat usaha sendiri, tapi mencari orang yang ahli, lalu dia bersama orang yang berpengalaman itu membuat usaha bersama. Ya, orang cerdas sih begitu. Walaupun dia tidak punya pengalaman, dia punya modal besar, orang yang cerdas mencari orang-orang yang ahli atau pengalaman dalam bidang warung, restoran, atau juga properti dan sebagainya ya. Agar modalnya tidak hilang habis ya. Hilang habis karena usahanya ya. Karena usahanya kalau dia tidak sama orang lain ya habis, tidak pengalaman. Maka orang cerdas itu mencari orang yang ahli. Orang yang cerdas punya uang banyak, yaitu orang berpikir agar usaha maju, tidak bangkrut. Punya usaha tidak bangkrut, bagaimana caranya? Ya cari orang yang pengalaman ya. Itu orang cerdas, bekerja cerdas begitu. Caranya cari orang untuk mengaturnya, yaitu orang yang ahli. Tetapi orang yang cerdas dan punya uang banyak tetap awasi usahanya, tetap mengawasi usahanya itu ya. Orang yang cerdas dengan bekerja cerdas adalah bisa bekerja di orang lain diberi batas waktu, yaitu 2 tahun 3 tahun. Setelah pengalaman baru ingin berubah membuat usaha sendiri dengan metode dan cara yang lebih canggih dan modern. Jadi bekerja di restorannya orang lain, kemudian membuat masakan-masakan yang lain daripada yang lain dan pemasaran lain daripada yang lain. Bekerja sebagai kuli tukang, membuat rumah, kemudian dia punya modal membeli atau bekerja sama dengan orang lain untuk membuat properti atau perumahan yang canggih, yang baik, modern dan sebagainya. Bekerja cerdas berusaha dengan tenaga dan pikirannya untuk diri sendiri, dapat uang banyak dengan menggunakan tenaga dan pikiran orang lain. Contoh, buat cabang-cabang restoran, buat warteg yang banyak, punya saham di perusahaan-perusahaan orang lain, punya modal di orang lain dan sebagainya ya. Punya penghasilan yang besar dan banyak, tetapi tidak tetap ya. Jadi tidak tetap saja, statis diam gitu. Punya uang 1 juta harus besok 2 juta sampai 5 juta. Jangan sampai 1 juta berkurang uangnya ya. Orang cerdas pasti akan berubah hidupnya karena dengan pikirannya untuk merubah nasib. Dulu ikut orang lain dan sekarang 3-5 tahun harus punya usaha sendiri. Orang cerdas berpikir tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain dengan menjadikan orang lain karyawan, juga memberikan sebagian rezeki kita untuk 8 asnaf. 8 asnaf siapa? 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 ibnu sabil atau musafir, 6 jihad fisabilillah atau dai, guru kecil gajinya berjuang di jalan Allah, mereka diberi jez ya. Kemudian yang ke-7 budak di Indonesia tidak ada, itu pembantu yang miskin, karyawan yang miskin itu diberi ya zakat infak sedekahnya. Kemudian gorim, banyak utang. Kalau orang banyak utang itu karena dia bekerja keras, tidak bekerja cerdas. Maka mereka diberi oleh orang-orang yang bekerja cerdas. Jadi banyak utang itu diberi zakat infak sedekah dari hasilnya ya. Maka kita harus berubah dari bekerja keras jadi bekerja cerdas, jamaah YouTuber ya. Jangan hanya bekerja keras saja, tetapi harus bekerja cerdas. Bekerja keras bagaimana? Dapat upah, gaji sudah tenang, senang, ayem itu enggak. Kalau bekerja cerdas tidak begitu, tapi dia lebih baik hidupnya, berubah ya, punya usaha sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.